paling ini teh nama PT ini kan PT Sentral ya Pak ya. Sentral Elektronik. PT Sentral Elektronik teh merupakan PT distribusi benda elektronik. Kira-kira kalau dari PT Sentral ini tuh apakah ada hal-hal penyebab kecelakaan kerja atau seperti sumber bahaya penyebab kecelakaan kerja gitu kan? Di sini paling juga yang sering terjadi paling kecelakaan kerja kalau pada saat barang datang dari pabrik ya, kita bongkar, anak-anak gudang bongkar ya, palingnya kecelakaan kerjanya itu pada saat mereka naikin barang ke atas, ada yang jatuh, ada yang apa. Biasanya juga pernah ngalamin. Pernah jatuh gitu Pak? Saya nggak pernah ngalamin sendiri, pernah ngikut terjun ya, bantuin anak-anak gudang. Pada saat itu kaki saya yang jatuh retak kan dari mobil ekspedisi itu. Kita lagi nurunin barang mesin cuci yang 10 kilo, jadi saya kepleset, jatuh, nahan ini kaki retak ini. Pernah ngalamin saya. Ngalamin. Pas apa ngangkut barang? Ngangkutin barang. Paling nggak yang sering terjadi di sini paling nggak kecelakaan kerja pada saat mereka naikin barang ke atas. Oh pas naikin. Pas naikin nyusun ke atas. Kalau itu. pas nurunin gitu? Kadang-kadang kalau pas nurunin ya kadang-kadang ya itu ya saya alami sekali. Ngalami pernah terjadi kepleset atau jatuh dari mobil ekspedisi karena saking licinnya itu saya injak. Oh mobil ekspedisi juga ya saat gitu? Ada kan mereka kan ekspedisi itu kan mereka barang dari pabrik datang kan ngirim barang ke sini. Nah kita tuh yang ngebongkar, anak-anak gudang semuanya yang gudang, anak-anak yang ngebongkar, yang nyusunnya sampai ke atas gitu. Paling nggak yang terjadi cuma itu aja, kecelakaan kerja di sini ya itu aja sih. Apakah sebelumnya di situ sempat diterapkan gitu prosedur K3 untuk menghindari kecelakaan kerja? Sebenarnya dulu kita udah ada sih dari pihak dari Binmas ya, Binmas dari Penang Kontrol juga, makanya untuk keselamatan kerja akhirnya kita kan dilengkapi dengan peralatan apa, damkar, pemadam kebakaran. Ada perlengkapan ada juga? Perlengkapannya, tabung kita ada di sini juga, kita udah pesan, udah pakai ini gitu loh. Cuma kita kan kalau untuk pengangkutan barang-barang elektronik dari mobil ke ini kan untuk pakai forklift itu karena kan skop gudang kita kan kecil kan, gitu, jadi otomatis pakai manual ya dengan tenaga manusia. Oh jadi walaupun udah ada alatnya tapi dengan praktiknya mah nggak dipakai gitu? Pasti nggak pernah dipakai. Kita kan brand kita kan banyak kan di sini kan, kalau hanya satu brand aja kayak model di sebelah kan gudang Panasonic dia pakai forklift karena barang sedikit. Kalau kita kan udah banyak item, banyak brand gitu kan di sini kan. Jadi otomatis dengan skop gudang kecil kayak gini untuk ruang gerak forklift itu ya susah gitu kan. Jadi sebelumnya sempat ada pelatihan K3 gitu nggak? Kita belum dapat. Oh, belum ada pelatihan ketiga itu belum ada kita gitu. Berarti cuman baru dapat kayak yang APD gitu ya Pak? APD gitu aja gitu. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, berarti faktor penyebab kecelakaannya itu dari mana saja Pak? Apa mungkin dari pihak SDM-nya gitu, apa kecapean atau mengantuk gitu? Sebenarnya sih emang dari SDM-nya. Karena kita, nah pada saat itu contoh nih, nah sekarang barang masuk nih, ada nih barang, kalau mau dilihat boleh. Nah, tuh.
Pak, kita ada lokasinya nih. Nah, kayak gini dia. Nih. Jadi ini teh kode ini teh misalkan di sistem barang itu harus ada. Sudah Sama ini. Oh, Jadi disamain di sistem sistem gitu ya? IDG ini pasti barangnya ini gitu. Oh, iya. Gitu. Inventarisir. Ini kan Pikrisnya ada petunjuk-petunjuknya nih. Kita nggak bisa ngambil di mana-mana, kayak petunjuknya ada di sini. Dan ini kuantitinya harus diambil segini. Yang ada sertifikat. Barangnya masuk dari luar pun juga aman, harus taruh di sini sesuai dengan kodenya gitu. Si admin bikin PTB-nya, diterima barangnya, Oh, bahwa kita ini udah sesuai harus sesuai. lokasinya. Sudah kalau nggak kayak gitu nanti bisa Ini kan jadi ini sisi begini barang. nih. Ini dari gitu. stoknya nih, ini kan ini. Ini dari stok yang tuh. Semuanya sesuai jenisnya gitu. Ini nih, kan ada FA1, FA2. Ini kayak sini nih, FA2 nih. Contoh nih. CULN 9. Ini ya, ada 86 Harus sama sama di sini. jumlahnya. Kalau tumpukan nih sesuai ini. Beda sama toko. Kan kita mah ada standar ISO-nya. Tuh. Ini kan standar pabriknya 5 tumpuk, kita 5 tumpuk maksimalnya. Terjadi kecelakaan minim banget ya kamu ya di sini ya kita ya. Jarang. Pengen kalau sana kayak model di sana, kalau di sini mungkin nggak ada kali mungkin ya kecelakaan. Kalau di saya ada karena ya itu pas ngangkat mereka keseleo atau apa tangan ada terjadi gitu. Tidak akan ke tibaan barang, Nggak akan akan di kalau tali, di pakai tali, Pakai tata tali. tasnya, udah safety. Standar menggunakan forklift itu gimana? Itu kan si ininya harus punya SIO. Sio, sertifikasinya. Jadi disampaikan Bapak bilang tadi ada belum ada. Sebelumnya kenalin saya Fajar dari Politeknik Manapputra Bandung. Nah saya mau nanya, sebelumnya kan Bapak udah bilang tadi kalau di sini tuh ada pelatihan khusus tentang ketinggian. Nah itu tuh dilakukan rutinitasnya kayak sekali sebulan atau gimana? Ya, di sini kita ngelakuin itu memang sebulan sekali untuk training ketika itu sebulan sekali kita lakukan. Ada juga misalnya training yang urgent yang harus perlu kita edukasi ke semua security atau ke outsource atau ke in-house, ini kita memang harus infokan, kita infokan. Tapi untuk rutinitasnya itu sebulan sekali kita lakukan training. Oh ya Pak, sebelumnya kita juga belum kenalan Pak. Boleh. Oke. Bapak. Oke, nama saya Roni Jabat. Saya sebagai safety officer di apartemen Parahyangan Residences. Safety officer. Safety officer. Dan mungkin Pak yang saya tahu itu kan tadi juga Bapak bilang kalau misalkan apartemen dan hotel yang ada di Bandung Raya khususnya itu biasanya antara safety officer dan engineer itu bersatu ya Pak. Betul. Jadi yang saya tahu memang kalau sedang ada pelatihan, terus ada pelatihan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung, yang saya tahu itu cuma apartemen ini aja yang terpisah. Ya, apartemen ya, kelasnya apartemen dan hotel. Tapi kalau rumah sakit ada beberapa yang terpisah, yang saya tahu itu. Cuma memang makanya dari Dinas Pemadam Kebakaran untuk apartemen-apartemen yang ada di Bandung atau hotel, biasanya mereka kunjungan datang ke sini. Mungkin kita mulai dari yang karena kami dari teknik otomasi Pak. Ya. Lebih ke engineering. Mungkin penerapan dari hotel sendiri tentang K3 yang diterapkan di engineering itu seperti apa Pak?
Jadi kalau kita sih nggak engineering aja ya, semua karyawan di sini yang kita terapkan K3 yaitu tadi kalau mulai kerja harus tetap APD-nya, ya, APD-nya sebagai alat pelindung diri. Jadi K3-nya juga maksudnya benar-benar diterapkan di sini. Sebelum mereka bekerja di engineering, apalagi yang tentang engineering mesin kan, di situ kerja dengan mesin, ya, itu K3-nya harus diterapkan. Jadi kita di sini sudah diterapkan itu, mereka yang mau bekerja apa-apa harus ada alat pelindung diri, gitu, supaya lebih aman. Intinya seperti itu. Kayak misalkan mereka mau ngelas, mereka harus pakai alat lasnya lah, harus ada aparnya lah, gitu kan. Jadi itu sudah tersiap di sini. Berarti setiap karyawan di sini Sudah menerapkan semua K3. Ya K3 tadi kan ada untuk kesehatannya juga, kesehatan yang kita terapkan di sini. Makanya saya bikin nih ruang kayak ruang rumah sakit ya. Namanya di situ juga crisis room. Jadi pertolongan pertama di sini. Kalau karyawan ada yang sakit, mereka ke sini datangnya. Karyawan ada kecelakaan, ke sini dulu. Gitu, datang ke sini, nanti kita pertolongan pertama. Kalau nanti tidak lanjut ke rumah sakit, kita panggil ambulan. Jadi dari kesehatannya, keselamatannya semua kita sudah jalankan. Tadi kan ada rutinitas pelatihan yang dilakukan ya Pak. Betul. Nah kalau kayak pengecekan listrik gitu di sini, itu rutin juga dilakukan apa? Ya, kalau listrik itu pasti ya di sini rutin karena kita di sini ada audit. Ada audit itu 3 bulan sekali. Yang seperti ya itu, apalagi saya di audit kalau tidak K3-nya tidak diterapin wah bahaya. Itu kan apalagi ada audit internal dan audit eksternal yang mengambil ISO. Itu makanya tetap kita lakukan itu. Untuk apalagi yang kayak listrik itu ya tetap pengecekan listrik, APD-nya kita pakai. Terus orang-orangnya juga yang berkompeten gitu. Itu rutin dilakukan berapa kali? Kalau untuk listrik biasanya per 3 bulan ya, Dan? 3 bulan. Per 3 bulan, per 6 bulan. Panel listrik. Jadi kita sudah rutin itu semua udah. Berarti kayak di sini ada lift. Lift ada. Oh, itu dilakukan Juga untuk lift. Jadi kalau lift itu kita sudah kontrak servis dengan kita pakai Hyundai, dengan teknisi Hyundai. Kita udah kontrak servis. Vendor gitu lah. Vendor, betul. Jadi setiap bulan itu pengecekan setiap bulan. Kalau ada kejadian misalnya urgent, mereka harus datang untuk teknisinya. Mungkin Pak, kan tadi kita sudah membahas ketiganya. Betul. Kemudian apakah pernah ada Pak insiden yang paling Bapak ingat gitu di hotel ini atau bahkan zero incident? Jadi kalau saya bilang zero incident sih gimana-mana nggak mungkin ya, pasti ada gitu. Tapi kan gimana kitanya untuk supaya menjadi zero incident gitu. Tapi kalau untuk zero sih kayaknya belum ya, karena memang ada beberapa insiden ya, kecelakaan kecil lah ya ibaratnya, entah sedang bekerja tangannya kena gerinda lah, kena apa, itu memang pasti ada kayak gitu. Cuma kan untuk yang insiden besar kita belum. Semoga jangan dong. Jangan ya, karena itu kita sudah terapin itu K3 lebih aman. Mungkin saya mau tanya boleh, semisal terjadi kecelakaan kerja, langkah atau bentuk evakuasi yang dilakukan seperti di sini bagaimana? Jadi kalau ada kecelakaan, biasanya kita koordinasi dengan semua tim yang ada di sini. Kita sudah terapkan juga di sini ada tim OKD kita, jadi saya sudah terapkan ada di papan OKD di sini. Jadi situ ada plottingan, jam kerja siapa aja plottingan, tugasnya seperti apa. Itu sudah ada tugas-tugasnya. Terus kalau ada kecelakaan, mereka berarti info kita. Misalnya dari tim security kecelakaan, misalnya info dulu ke chipnya, ke danrunya dulu, dari danru naik ke chip baru info ke kita. Baru nanti kita evakuasi nih kecelakaannya seperti apa. Tetap kalau ada kecelakaan bawa dulu ke sini. Ini pertolongan pertama. Ya. Semisal kan tadi itu tentang kecelakaan bekerja gitu ya Pak. Kalau misalnya kecelakaan alam kayak gempa atau kebakaran, evakuasinya Oke, jadi gini. Kalau untuk kebakaran, kita sudah sistemnya semua sudah diterapkan di sini ya. Kayak misalnya sistem kebakaran, sistem liftnya, kita secara otomatis misalnya kebakaran besar, ya kebakaran besar nih, liftnya sudah otomatis turun ke bawah. Kita pencet tombol jenderal namanya,
kita pencet, liftnya turun ke bawah ke lantai GF semuanya, lift penumpang itu akan mati, nggak bisa digunakan. Hanya yang bisa digunakan lift service. Nanti lift service itu gunanya satu, urgent apabila ada korban. Dua, untuk bawa si pemadam kebakaran ke titik api. Itu sudah secara otomatis. Cuma kita sudah ada sistem itu untuk kebakaran sendiri. Kalau gempa sendiri, kita sudah berapa kali mungkin tahu ya di Bandung Ya. udah berapa kali gempa. Memang tenan itu sudah otomatis dievakuasi lewat tangga darurat. Kan kita di gempa ini kita hanya menggunakan sensor gempa ada di atas. Nah, sensor gempa itu kita setting sampai 9 skala Richter. Kalau gempanya belum 9, dia belum berfungsi. Si sensor ini berfungsinya kalau dia sudah berfungsi, dia bekerja, liftnya akan stuck di lantai terdekat. Beda dengan kebakaran. Kalau kebakaran di lantai GF, ground floor. Kalau gempa bumi dia lantai terdekat, dia akan berhenti, dia stuck. Gempa misalnya sensornya berfungsi, dia akan stuck nih. Misalnya lagi naik mau ke lantai 9 baru lantai 8, dia stuck di lantai 8. Pintu akan terbuka, setenan akan evakuasi. Nah itu Kalau terkait langkah preventif ataupun pencegahan kecelakaan kerja, apakah perusahaan melakukan pemantauan evaluasi aspek K3 itu secara berkala? Ya, jadi ini kita untuk tadi bilang evaluasi tentang kecelakaan kerja ya. Itu dia tadi saya bilang. Sebelum kerja mereka harus info dulu, lapor dulu gitu. Apalagi orang luar ya. Jadi kita cek APD-nya bener nggak ada. Ini ada berapa kontraktor dia mau bekerja, kita lihat kerjaannya apa sih. Tapi tetap pakai APD gitu. Sepatunya nggak ada, helmnya nggak. Nah itu untuk mencegahnya seperti itu. Di K3-nya kita berjalan dari awal gitu ya. nah Pak, balik lagi ke yang evakuasi tadi. Ya, Nah kan lift nggak bisa berfungsi. betul. Nah terus kan pakai tangga darurat semua. Ya. Nah itu gampang diakses bagaimana Pak? Terus setiap pengunjung gitu, itu bakalan dikasih tahu nggak kalau misalnya ada ini tangga daruratnya sebelah sini udah dikasih tahu? Jadi gini, kita di sini untuk pengunjung tamu kita udah shaded semua. Di lobby lift itu sudah ada shaded. Dia tinggal baca itu. Untuk tangga darurat di situ sih kita cantumin tangga darurat. Ada berapa tangga daruratnya, dia dekat mana nih, dia sedang di mana, dekat mana ke tangga darurat. Jadi untuk teknisnya sudah lengkap lah. Sudah lengkap semua. Karena ya itu tadi yang saya bilang, di sini ada audit. Nah itu harus itu semuanya pasti. Semua ya shaded banyak lah di sini. Pasti ada. Nah di sini ada kolam renang. Gitu. Ada kolam. Nah di kolam renangnya itu ada safety-nya nggak Pak? Kayak misalnya pelampu gitu buat penyelam kalau misalnya ada yang gimana? Ada. Jadi ya itu tadi saya bilang untuk semua kalau K3-nya sudah berjalan ya harus ada semuanya. Kita di sini udah terapin semua. Dari pool attendant-nya, orang khusus kolam renangnya pun ada. Ada masih ada. Kalau ini Pak, kalau di sini kan ruangan kayak rumah sakit gitu. Betul. Ada perawatnya atau dokter? Oh jadi gini, perawat itu memang tidak ada. Jadi saya belajar cuma hanya dasarnya. Jadi pertolongan pertama aja di PMI itu saya belajar dengan orang PMI. Ada pertolongan pertama, apa sih yang harus kita lakukan sebelum dibawa ke rumah sakit? Jadi membantu juga rumah sakit sebenarnya, ya. Lebih ke HSE. Iya HSE. Nah, kan- Kalau di itu memang HSE namanya. Ya HSE. Nah mungkin kan HSE itu kan health, safety, and environment. Ya. Mungkin di bagian environment-nya itu bagaimana yang diterapkan di apartemen? Jadi itu ya kalau HSE itu sebenarnya sama ya dengan safety ya. Kita sih di sini safety itu yaitu tadi karena berhubungan dengan penghuni, di mana penghuni di sini nyaman ya, untuk sistemnya berjalan sudah itu udah tugas kita. Maksudnya ya kita hanya itu aja yang kita terapin di sini. Di sini ada penghuni yang mengalami kecelakaan gitu nggak Pak? Selain kerjaan, Ya kalau penghuni sih kecelakaan itu biasanya kecelakaan kecil lah. Jatuh biasanya gitu, terus tangan kena pisau, dia tangan kena pisaunya dia kesini datang ke sini ya karena memang kita sudah infokan edukasi kita kalau ada pertolongan utamanya kesini kita obati udah, ini nggak perlu kita lihat tegornya sedikit sih nggak perlu ke rumah sakit udah gitu. Kalau untuk penghuni sih nggak terlalu yang kecelakaannya nggak terlalu parah ya, paling jatuh paling gitu. Untuk penghuni. Mungkin Pak nanti kita juga kan tadi udah
sedikit ada gambaran dari Betul. mungkin kita harus lihat dulu mungkin ke lapangannya. Boleh? Setelah ini ya Pak. Boleh? Siap. Oke. Mungkin nanti kita mulai dari lobby aja ya. Lihat liftnya, nanti saya info ini untuk safety-nya seperti apa. Siap. Oke. Cukup untuk Cukup, Pak. Oke. Tadi jam plottingan tadi mereka lari ke sini dulu nih. Peralatan apa yang harus mereka pakai? Tadi yang Jadi memantau juga untuk keamanan selama ini terpantau di sini. MDFA, jadi terbaca nih di sini kalau ada alarm. Nah ini nih alarm kan. Nah terbacanya seperti ini kita. Alarm Tower B Zone 1 lantai 18 selatan. Ini unitnya BA dan DE. Jadi cara melihatnya karena kita punya ini semi addressable. Semi addressable itu membacanya hanya zone, tidak titik. Ini nggak bisa kita buka dari luar. Tangga darurat. Oh dari dalam. Ya, yang namanya tangga darurat itu nggak bisa dari luar. Kalau dari dalam bisa. Karena kalau dari luar bisa, orang bisa masuk lewat sini. Gitu ya. Itu juga sudah ada final exit, dia keluar sini. Sini kita taruh signet di sini. Jalur evakuasi. Fireman suite. Jadi kalau kita pencet tombolnya, secara otomatis dia akan turun semua ke lantai GF. Si lift 2 ini akan mati, nggak bisa digunakan, pintu terbuka. Hanya yang bisa digunakan, makanya kita tulis ini lift kebakaran, lift service. Ini yang bisa digunakan secara manual. Ya. Terus di sini ada jalur evakuasi, liftnya ada di mana, ini liftnya. Terus ada apa unit apartemennya. Terus ini ada tangga daruratnya di mana, yang hijau-hijau ini. Nah, sudah jelas jadi apar ruang panel ada yang warna biru, ruang panel terus aparnya yang warna merah ini sudah ada. Ini mereka sudah tahu. Gitu. Mereka harus lari kemana. Tapi kan ada kemungkinan juga orang nggak ngebaca gimana Pak? Biasanya itu si tamu biasanya kalau di atas dia nggak di samping ini di tengah. Biasanya tamu kalau dia sambil nunggu lift, biasanya orang kalau ngambil nunggu lift ngapain ya biasanya gitu kan. Pasti dia baca. Pasti dia baca gitu. Berarti Terus ini apalagi banyak ya Pak? Banyak, ini setiap lantai. Oh di setiap lantai ada. Setiap lantai ada. Tadi bukanya nih ban pelampung sudah ada 1, 2. Deden kemana ya? Oh libur ya? Oh pola tendennya lagi libur. Oke, pola tendennya lagi libur. Tinggi banget. Jadi ya kita sudah ini ada apa sih namanya, ada ban pelampung mereka. Tapi kebanyakan kadang-kadang si orang-orangnya nggak tahu nih ban pelampung buat apa, makanya kita edukasi. Oke, kita ke unit-unitnya. Ya tinggal tarik aja. Jadi kita nggak kunci, tapi kita gunakan segel. Segel bisa ditarik, bisa diputusin, baru kita ambil. Penunjuk yang 2 meter itu. Yang 1,5. Oke. Ini ada pompa kebakaran. Misalnya instalasinya terpasang, pipanya nggak ada pompanya, percuma. Ya, tekanan airnya nggak ada. Ya. Percuma mau pasang pipanya di luar sebanyak apapun, nggak ada pompa ini percuma. Ini fungsinya buat menekan air yang kita semprot. Gitu. Pompa kebakaran ada 3. Ini namanya yang hitam ini pompa jogging. Dia untuk menstabilkan tekanan. Tekanannya ada di situ. 15 bar dia standby, dia mati. Cara kerjanya secara auto, joki pump. Kalau dia turun di angka 14 bar, dia akan on. Sampai di 15 lagi dia off secara otomatis. Ini pompa joki yang pertama. Yang kedua, electric pump. Pompa elektrik. Cara bekerjanya dia auto. Di 12 bar dia nyala. Terus di
secara matinya secara manual, tekan tombolnya depannya. Kalau nggak ada operatornya ini nyala terus. Kalau masih ada skrunya, kalau masih ini ada api, kenapa harus ada diesel pump? Kalau listrik blackout, mati lampu semua, tidak ada listrik itu nggak bakalan nyala joki ya. Kayak diesel. Nah, pakai diesel yang startnya dengan aki. Nah, diesel di palem nih untuk membuat kebakaran. Ini pengaman. Kalau ada tekanan berlebih, kita setting di sini 17 bar. Kalau airnya habis bahaya, nggak ada air lagi. Ini fire tank, ini khusus untuk kebakaran. Oke, baik, udah dimulai. Saya ulangi lagi ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mewawancarai Bapak tentang kesehatan keselamatan kerja di lab informatika ini. Mungkin untuk pertama-tama Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih saudara Fahri sama Naufal. Jadi nama saya Budi Supriyadi. Saya pernah menjawab dari lab komputer dari informatika di jurusan AE. Baik. Itu ya. Cukup. Oke, baik. Untuk selanjutnya mungkin akan saya mulai untuk pertanyaannya. Boleh. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana kebijakan K3 yang Bapak terapkan di lab informatika ini? Di lab komputer dan informatika Bapak di sini berarti ada 3 ruangan, di mana salah satunya ada lab informatika 1, lab informatika 2, dan lab komunikasi data. Nah, di mana yang kami atau Bapak sendiri yang istilahnya kebijakan ya dalam keselamatan di laboratorium ini, salah satunya sebelum praktikum istilahnya membacakan tata tertib dalam penggunaan lab komputer informatika dan membacakan standar operasional prosedur cara menyalakan komputer dan mematikan komputer. Nah, di mana salah satunya misalkan tata tertib dalam menggunakan lab komputer informatika di sini. Salah satunya si praktikan atau mahasiswa dia harus menggunakan seragam yang sudah ditentukan untuk praktikum. Terus kedua, tidak boleh atau dilarang membawa minuman dan makanan dalam praktikum. Terus ketiga, tidak boleh atau dilarang membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, dilarang juga atau merusak fasilitas yang ada di lab ini. Selanjutnya, tidak boleh merubah setting yang sudah disetting sebelumnya. Oke. Selanjutnya ada standar operasional prosedur untuk menyalakan komputer. Jadi mahasiswa dilihat dulu ininya apa, kabel-kabelnya udah rapi belum. Kalau udah dia masuk ke stop kontaknya, baru dinyalakan MCB-nya. Setelah dinyalakan, baru tekan tombol on yang ada di CPU. Selanjutnya komputernya ada monitor juga di-on-kan powernya gitu ya. Nah, selanjutnya baru tunggu supaya dia muncul operasi sistemnya. Setelah itu baru bisa mengerjakan praktikum yang akan dilaksanakan. Untuk pertanyaan selanjutnya,
Bagaimana Bapak sebagai penanggung jawab lab informatika ini meningkatkan kesadaran terhadap risiko keselamatan yang mungkin terjadi di lab? Ya, kalau saya sendiri sebagai penanggung jawab Kominfo di lab ini, salah satunya membuat dan menulis atau tertulis gitu ya peraturan atau tata tertib lab komputer informatika ini, dan menulis istilahnya menempelkan tata tertib dan SOP gitu ya, standar operasional prosedurnya. Nah, biasanya ditempelkan di depan pintu misalkan, atau disimpan di meja masing-masing komputer. Yang mahasiswa. Yang itu Pak? Ya, Oh iya. dan di depan itu ada, terus nanti di meja masing-masing kayak misalnya menyalakan gimana, cara mematikan gimana gitu, SOP-nya. Ya, gitu. Sebentar ya. Mungkin saya ingin bertanya Pak, bagaimana tata letak laboratorium dan peralatan mempertimbangkan aspek keselamatan? Nah, itu tata letak ya, kalau tata letak berarti kan istilahnya berhubungan dengan desain ruangan gitu ya. Sama juga manajemen kabelnya itu kan berhubungan dengan alat elektronik. Nah, kalau di sini istilahnya rencana gitu ya, rencananya kan nanti dikasih dak ya, dak kabel ya supaya rapi gitu ya, supaya rapi dak kabel Sudah kusut gitu. supaya rapi dan teratur gitu, supaya nggak tersambung misalnya gitu. Terus area atau apa ya, penempatannya juga meja supaya tidak alurnya jangan sampai mengganggu dalam kerja gitu ya, kerja di praktikum gitu ya, harus disesuaikan juga. Terus tata letak dari peralatan pun sama, kayak monitor itu berarti di atas meja misalnya. Terus CPU juga lebih baik di atas meja karena dia istilahnya ada listrik ya, kalau disimpan di bawah takutnya nanti kena drone gitu ya, istilahnya ada lantai ya, takutnya bisa sembuh juga walaupun sedikit tapi ada juga. Terus monitor pencahayaan juga harus di sini juga harus sebenarnya sesuai gitu ya, supaya nanti nggak terlalu capek ke matanya. Terus penggunaan dari keyboard pun harus pas di depan kita, jangan sampai di pinggir misalnya gitu ya. Terus mouse kalau misalkan si mahasiswanya menggunakan tangan kanan berarti dia di samping keyboard ya. Terus tempat duduk pun kursi dan meja jangan sampai terlalu jauh, dia harus pas dengan posisi duduk nyaman gitu ya, tegaknya ya, apa istilahnya, makanya nggak terlalu turun nggak terlalu kayak istilahnya naik istilahnya gitu ya. Jadi pas dan diatur pencahayaan dari monitornya juga harus sesuai. Di sisi ergonomis. Betul. Berikutnya, apakah peralatan di laboratorium diperiksa secara berkala untuk memastikan keselamatan operasional? Nah itu di lab ini Bapak istilahnya kayak memeriksa gitu ya, memeriksa seminggu itu 1 kali. Jadi diperiksa semua kabel, terus softwarenya juga diperiksa. Softwarenya apakah ada yang berubah atau ada yang hilang atau ada yang tidak bisa digunakan misalnya gitu ya. Terus kabel-kabelnya juga, terus lihat MCB juga maksudnya suka istilahnya suka lupa gitu ya, nah dimatikan, itu harus diperiksa juga. Terus kabel juga jangan sampai ada yang tersandung, misalnya dirapikan lagi. Terus posisi dari kursi, meja dan peralatan yang di atas mejanya kayak keyboard itu disesuaikan lagi. Oke, sebentar itu ya. Berarti itu teh setiap biasanya kan hari Jumat yang Setelah Jumatan, betul. iya, iya inventaris Nah, apa ya? inventaris sama mahasiswa. Nah, setelah Jumatan Bapak langsung turun gitu. Oh, kayak iya, ngecek iya. lagi gitu ya. Supaya betul nggak semua mahasiswa ini diceknya gitu. Dicek lagi istilahnya gitu ya. Minggu. Baik, untuk pertanyaan terakhir. Jika terjadi kecelakaan kerja saat praktikum, apakah ada
prosedur darurat yang telah ditetapkan. Prosedur darurat yang Bapak tahu sih belum lihat ya, kalau Bapak sendiri belum lihat, dan belum pernah selama di sini Bapak belum pernah ada yang istilahnya kecelakaan yang darurat itu belum ada gitu. Yang fatal di lab informatika ya, Pak? Pak. Ada. Cuma kalau istilahnya apa ya? Bukan rencana, istilahnya ya kita siap-siapnya ada gitu ya. Kalau misalkan di sini lab komputer, berarti dia berhubungan setidaknya listrik gitu ya. Nah, takutnya dia tersengat. Nah, kalau dia tersengat berarti takutnya besar itu listriknya, dia akan mungkin pingsan. Nah, kita sebagai yang mau menolong atau yang di sekitarnya harus hati-hati, itu istilahnya setidaknya jaraknya ya 6 meter lah kalau dari korban gitu ya. Nah, terus setelah itu kita cek, istilahnya jangan panik lah, kita itu kalau mau menolong jangan panik. Kalau misalnya ada kecelakaan kena sengatan listrik, kita jangan panik, salah satunya itu. Kita harus menjalankan apa nih supaya makanya jangan panik tuh gitu. Jadi ada apa nih, harus kerjakan apa nih? Oh, kita lihat dulu sumber MCB-nya gimana, misalnya listriknya. Matikan. Nah, kalau udah mati baru lihat lagi korban. Nah, si korbannya masih bernapas nggak gitu misalnya, atau kita hubungi IGD yang terdekat di sini rumah sakit misalnya gitu. Nanti kalau IGD udah datang, nanti kita ceritakan historisnya gimana. Nah, kalau udah ditentukan sama orang medis, nah kita bisa bantu apa misalkan gitu. Kalau misalkan kelihatan masih bernapas ya kita bisa pakai napas buatan misalkan gitu, atau orang medisnya dia langsung dibawa ke rumah sakitnya gitu ya. Sementara itu yang kalau misalkan kayak bencana gitu, kayak gempa misalkan gitu, kebakaran. Nah, kayak kemarin pernah tahun berapa di sini ada kerasa gempa. Nah, kita itu udah ada yang namanya rute evakuasi. Nah, kalau dari sini itu keluar lab, keluar itu jangan ke kiri, tapi ke kanan. Oh, ke kanan. Karena dari sana ada tangga darurat. Oh iya, yang warna biru. Warna biru ya, warna biru, kena ke bawah, udah ke parkiran motor, ke kiri, berarti ke ujung berarti ya, ke ujung. Nah, nanti belok ke kiri, ke lift. Jadi titik kumpulannya itu ada di lapangan Alam Kanayakan. Di lembah, Pak. Lembah, Iya. di lembah Kanayakan. Nah, di sana titik kumpulnya. Jadi dari sini belok kanan, terus turun tangga, belok kiri, terus belok lagi masuk ke gedungnya, langsung turun dari Konri berarti ya. Iya. Lapang sana. Dan sana titik kumpulnya yang sudah di istilahnya ada rambu-rambunya gitu ya. Oke, sebentar itu ya. Iya. Mungkin untuk wawancara tentang ketiga di lab informatika sudah cukup. Saya mewakili kelompok saya, Givari, dan rekan saya mengucapkan terima kasih jazakallah khairan atas bantuan Bapak untuk tugas kami. Mungkin sekian untuk wawancaranya. Terima kasih, Pak.